Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seperti biasa ikhwafillah rahimakumullah, menemani di pagi menjelang siang ikhwafillah. Tetaplah membersamai ya di M2 TV Bujayan Pontianak dan juga langsung streaming di Bujayan FM 105,8 FM. Tentunya di sini bersama Ukti Indah menemani pagi menjelang siang ikhwafillah. Semoga ikhwafillah sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Dan tentunya ikhwafillah rahimakumullah seperti biasa dari Rabu, dan untuk hari ini bertepatan di awal bulan 1 November tahun 2023 pada pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama Ukti Indah. Dan hari ini agak berbeda nih ikhwafillah rahimakumullah. Jika seperti biasanya ditemani Ustadz, Ustazah, kali ini ditemani yang sungguh luar biasa, masih muda, energik, entrepreneur, pokoknya motivator banget ya. Dan insya Allah di sini ditemani sama Kak Tari. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Tari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Indah. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Walaupun agak sedikit batuk-batuk ya. Ah, Jadi batuk-batuk. ini suaranya agak serak-serak gitu. Maklum nih Pontianak nih kalau udah jam 2 ke bawah hujan. Iya benar. Jadi mungkin terpengaruh juga sama cuaca Ya, kebetulan kali ya. baru pulang juga sih, kayaknya mungkin kecapean. Kecapean, panas dalam juga mungkin Iya, ya. panas dalam. Cuacanya berbeda. Pulang dari mana nih Kak? Dari Jakarta. Wah, ada dari urusan Jakarta, Masya Allah. Alhamdulillah masih sehat ya sampai hari ini ya. Baru sehat sih ini sebenarnya. Saya sempat sakit juga beberapa Sempat hari. drop gitu. juga ya. Sempat drop juga. Karena mungkin perjalanan atau juga cuaca yang berbeda, Iya, benar. polusi juga berbeda ya. Dan memang semoga Kak Tari diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Dan ikhwafillah rahimakumullah, kita akan mengangkat tema yakni UMKM halal inovatif dan kreatif menuju ekonomi berkah bersama UMKM si Engkong. Wah, Masya Allah ya, UMKM ini saya kira tadi ada engkong-engkongnya gitu ya. Iya. Ternyata ini Ada. adalah produksi yang Singkong. singkong, Iya, dari kemudian halal, berkah, dan diproduksi oleh wanita yang cantik. Wah, Masya Allah. pasti laris manis sepertinya ya. Kayak gini ikhwafillah rahimakumullah, untuk pengantar seperti biasa, kok bisa sih Kak punya ide nih ya? Kita akan bertanya kok bisa sih punya ide untuk produksi UMKM si Engkong tadi. Boleh Kak dijelaskan? Oke, mulai dari awal mulanya ya. Iya, Kak? awal mulanya. Jadi dulu itu pertama kali mulai si Engkong itu tercipta di 2020 idenya. Oh, jadi kayaknya itu COVID COVID ya, COVID lagi tinggi-tingginya Iya, kan, lagi benar. pandemi itu. Di situ persaingan bisnis itu kuat. Jadi siapa yang bisa berinovasi, dia yang bisa bertahan. Karena nggak sedikit juga UMKM bahkan seperti resto-resto kuliner besar itu gulung tikar ya Kak, Iya, saat benar. itu kan. Jadi di saat itu pengen buat usaha nih, karena emang dari awal itu lebih Tertarik passionnya, mungkin ya. lebih passionnya tuh lebih tertarik ke usaha sendiri gitu. Jadi di 2020 itu buka usaha apa ya kira-kira, pengennya sih kuliner, karena kuliner itu kan orang pasti butuh ya tiap hari. Iya, benar. Pengen kuliner, tapi kulinernya tuh apa yang beda daripada yang lain. Akhirnya qadarullah ada suatu kejadian gitu, itu di situ pengen buat makanan yang khas. Satu bahan makanan, pengennya itu yang tradisional gitu kan. Iya. Satu biar khas gitu, dia bisa jadi makanan, terus bisa jadi minuman, pengennya gitu. Jadi itu benar-benar kayak ikonik gitu, satu bahan. Terus dicari-cari apa ya kira-kira yang bisa jadi makanan minuman, terus makanan itu bisa manis, bisa asin, cocok aja gitu kan. Benar-benar. Jadi akhirnya ada ketemu sama seseorang, itu petani. Dia itu sampai nggak bisa ngedistribusiin singkong-singkongnya, sampai busuk gitu. Oh ya, karena memang mungkin itu Iya. hanya diolah di, ya mungkin di rumah-rumah itu saja Biasanya mungkin ya. itu ada yang ngambil Kak, Oh, karena biasanya ini ada. COVID, jadi orang-orang yang biasa buat keripik ngambil di beliau itu juga nggak ambil lagi, nggak ambil lagi. Terus produksinya kan tetap sama ya, Iya. panennya tetap sama, jadi nggak bisa nih, beliau tuh bingung mau didistribusiin kemana. Akhirnya, oh ini nih kayaknya jalan nih, coba Ada deh peluang dibuat ya? ada peluang. Kayak singkong kan bisa semuanya ya, bisa dibuat manis, bisa dibuat asin, bisa dibuat makanan minuman. Berat atau Iya, ringan. berat atau ringan gitu kan, bisa mengenyangkan gitu. Jadi setelah itu coba nih buat, tapi apa ya yang nggak seperti biasanya. Kalau singkong itu kan biasanya jadi getuk gitu ya, Iya. udah biasa gitu, jadi getuk terus jadi bom gitu kan, yang iya. makanan itu kan. Terus ini buat apa ya yang bisa dimakan sama
semua kalangan dan cocok, yang nggak biasa. Terciptalah tadi dengan segala pertimbangan, mikirin, sempat juga kemarin pas kebetulan ada ngebaca gitu ya. Jadi anak yang mohon maaf berkebutuhan khusus itu nggak dianjurkan buat mengkonsumsi gluten. Nah dari situ kepikiran tuh buat gimana kalau buat mie dari singkong biar free gluten. Jadi anak-anak yang tadi masih bisa mengkonsumsi. Dia khawatirnya anak-anak itu kan biasanya apa yang dia mau harus diturutin ya. Jadi kalau misalnya itu dia anak-anak kecil tadi dia ngeliat teman-temannya makan mie nih, dia juga pengen makan mie, tapi kan dia nggak boleh ya kalau mie kan dari terigu, itu tinggi gluten. Jadi buatlah mie dari singkong. Mie dari singkong tujuannya salah satunya itu biar si anak-anak tadi bisa menikmati mie sama dengan teman-temannya gitu. Selain itu juga kenapa pakai singkong, nilai plusnya supaya bisa ngebantu para petani tadi juga. Ya pertama ngebantu para petani, terus ngebantu juga karena pemerintah itu kan katanya mau menurunkan impor beras ya. Jadinya kita itu karbohidratnya supaya bisa ngebantu pemerintah, jadi kita ganti karbohidratnya dari singkong, karena singkong kan tinggi karbohidrat juga ya Kak, bisa gitu tujuannya. Terus salah satunya itu supaya penderita diabetes itu bisa konsumsi makan juga mie bisa mengkonsumsi mie dari singkong itu tadi, nggak khawatir karena kandungan gluten dari terigu. Akhirnya menu pertama itu kita buatlah mie. Buat mie karena sebelumnya belum ada resep mie dari singkong. Ini PR-nya ini ngebuat gimana caranya biar singkong bisa jadi mie, tekstur mie. Karena kita tahu sendiri tekstur mie itu kan bukan adonan yang biasa kita cuma buat kayak tepung terus dikasih air lalu dibentuk-bentuk, nggak bisa gitu kan Kak. Jadinya kita coba inovasi buat sendiri dengan beberapa komposisi, pengulangan eksperimen gitu ya, nggak cuma sekali langsung jadi. Karena itu biasa maklum gagal ya. Iya gagal karena kita belum pernah sebelumnya gitu kan. Hanya ngebayangin dulu nih kan, ngebayangin gitu. kayak gini Bener, gitu. Ya. Dan akhirnya pas dicoba ini gagal. Terus adonannya itu dia terlalu hancur awalnya. Jadi kalau direbus itu dia apa ya bahasanya buyar gitu Kak. Jadi adonannya tuh kayak nggak kenyal gitu. Terus dicoba lagi, ini jadinya keras, nggak kenyal. Setelah itu udah kayaknya ada 1 tahun gitu Kak percobaannya itu. Lumayan ya waktu durasinya lama banget bisa opening outlet pertama itu di 2021. Setelah 1 tahun coba-coba itu, setelah coba-coba nggak langsung jadi gitu kan. Udah seperti itu. Kita udah dapat tekstur mie yang pas. PR keduanya adalah buat bumbunya nih. Karena bumbunya kan kita buat bumbu sendiri ya tanpa MSG. Gimana nih caranya supaya bisa buat bumbu yang enak tapi sehat tanpa MSG gitu. Biasanya kita tahu sendiri yang bikin enak itu kan MSG-nya ya. Bener. Cuma ini karena kita maunya biar 100% sehat, jadi kita pengen bumbu yang alami tapi tetap enak, gimana nih gitu kan Kak. Ya akhirnya udah nih dapat, alhamdulillah dicobainnya itu kan yang pertama ke saudara-saudara sama teman-teman nih. Pokoknya daerah sekitar dulu gitu kan, ruang lingkup kecil baru kita berani pasarin keluar gitu. Terus katanya udah nih, udah pas kayak gini, ya udah boleh dijual. Karena kayaknya nggak mungkin kita jual cuma 1 menu buat menu baru. Itu menu keduanya namanya Krisa Kak. Apaan tuh? Dari singkong. Itu Krisa itu singkatan dari crispy cassava. Jadi dari singkong, dia tuh kayak nugget tapi dia manis. Boleh original tapi bisa juga ditambah topping lain-lainnya. Itu gitu. Apakah misalnya pakai durasi waktu nggak sih Kak? Kan kalau itu digoreng kah? Iya, itu digoreng pakai durasi waktu, atau kayak misalnya mie ini kan kayak saset gitu kan, durasinya lama gitu disimpan di tempat itu. Mie saya itu dia tiap hari sih Kak buatnya, jadi fresh gitu. Fresh ya. Setiap pagi gitu. Tanpa pengawet yang berdurasi lama gitu. Nggak ada pengawet sama sekali. Dia sebenarnya kalau di dalam chiller itu, dalam kulkas di dalam suhu yang rendah, dia bisa 1 minggu itu tahan sebenarnya. Iya, kalau dalam suhunya stabil gitu kan. Cuma kita itu biasanya buatnya per hari itu ya 1 untuk produksi hari itu aja, setiap paginya gitu, produksi mie. Biar dia menikmatin juga fresh fresh. Pengennya sih ntar bisa di packing gitu Kak, biar bisa dikirim seluruh Indonesia gitu, pengennya gitu kan. Ntarnya lagi dicoba deh inovasi supaya dia bisa awet tanpa bahan pengawet tapi bisa dikirim keluar gitu. Karena mungkin juga target kita nggak cuma Pontianak ya, Kak, ya. Biar semua orang luas bisa juga, semakin masyarakat luas mencoba, semakin juga terkenal nih. Benar, amin. Amin. Semoga bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Baiklah, Fadila rahimakumullah, setelah bercerita tadi, wah luar biasa juga ya dengan tipe yang agak ngebayang-bayang juga ya awalnya ya.
tapi ternyata dari bayangan itu alhamdulillah menjadi kenyataan di tahun 2021 dan sudah launching nggak ya? Ya, ini alhamdulillah udah outlet kedua, Kak. Baru sih kedua. ya, baru outlet kedua. Masya Allah, luar biasa. Dan seperti apa, makin penasaran nih Pak Fillah rahimakumullah, nantikan di cerita selanjutnya. Dan insya Allah kita akan jeda. Dan juga Ibu Fillah yang pengen bertanya, kita masih membuka line interaktif, boleh lewat via WhatsApp di nomor 081157055758. Baiklah Ibu Fillah, kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami di media dakwah Anda.
واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. Alhamdulillahirrabbilalamin. Insyaallah kembali lagi bersama Uti yang menemani di pagi menjelang siang Ifafilah, tentunya di program Halal Yuk Mengudara, dan juga tentunya di live di M2 TV Musyairin Pontianak pada pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini ada yang berbeda di Ifafilah seperti biasa, yang biasanya hanya materi, dan kali ini kita membuka inspirasi terbaru ya mengenai UMKM yang sudah berjalan dan juga mempunyai ide kreatif, inovatif, tentunya membawa keberkahan. Dan tadi sudah dijelaskan sama Kak Tari ya mengenai idenya ya, gimana sih perjalanannya, kemudian sampailah di titik sampai di tahun 2023 yang memang punya 2 outlet ya yang sudah berjalan insyaallah. Dan juga kemarin juga sempat berbincang-bincang katanya dengan teman-temannya juga ya di Jakarta, bahwasanya katanya ini baru pertama ya. Kata mereka sih gitu ya. Kata mereka pertama ya, tapi semoga ini adalah pertama kalinya di kota Pontianak dan memang akan menyeluruh ke seluruh Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Setelah tadi kita menanyakan kok bisa ya ada ide kreatifnya gitu, nah kita akan menanyakan kesulitan sendiri nih Kak. Kan biasanya banyak tantangan ya kalau pasti. punya ide sendiri, ngebayangin sendiri, kerja sendiri gitu kan. Nah apa sih Kak kesulitan tersendiri untuk membuat UMKM ini bisa berjalan dengan lancar? Saya jawab ya Kak? Iya Oke. boleh. Jadi yang pertama itu kendalanya ada di singkongnya itu. Karena di luar itu kan biasa singkong itu bagus ya, kulitnya sama semua nih, coklat. Iya benar. Pas dibuka ternyata ada kendalanya, ada yang biasa warna biru. Iya benar. Terus ada yang biasa warnanya udah berubah jadi kekuningan gitu kan. Jadi itu nggak bisa dipakai. Itu juga kita atur, nggak bisa kita akalin bahwa bisa kita buang terus kita pakai, karena kita nggak berani juga kan Kak. Ada kandungan di dalam singkong yang itu tuh bahaya buat tubuh. Jadi biar cari aman yang tadi, kalau emang ada sedikit kerusakan pada singkong itu mendingan kita buang deh gitu. Iya. Itu minusnya gitu sih kendalanya, karena kita juga harus ngitung tadi tuh biaya yang harus kita nggak bisa kita ambil, biaya yang mau nggak mau kita harus buang. Kayaknya kita Kakak masukin. harus yang tadi dibuang dibuat yang lain deh. Nggak bisa karena bahaya kan, Oh, gitu. iya. Takutnya bahaya gitu kan. Jadi bahaya. lebih baik kita menjaga kualitas kita gitu. Makanya harga di singkong ini agak mahal lebih ya. karena kita hitung juga semua. Pertama karena inovasinya, kedua karena emang dari bahan bakunya kita benar-benar pilih yang berkualitas dan pastinya halal Kak. Oh iya. Terus kemudian dari kesulitannya sendiri kan punya tim ya, mungkin Iya. tim support lah ya, karena memang kalau mulai usaha sendiri kadang naik turun Iya semangatnya, sih, apalagi dalam benar-benar. ya kurun waktu 1 tahun ya lumayan lama ya, pasti Iya. kayak ngerasa kayaknya nggak jadi deh gitu ya. Juga waktu itu sebenarnya gimana tuh Kak ya cerita? udah sih apa kayaknya nggak usah aja ya gitu kan, pasti ya Kak kepikiran kayak gitu, nggak usah aja deh, kayaknya nggak bisa deh ini. Lu juga waktu di outlet pertama itu pernah tuh Kak nggak ada yang beli, tuh beberapa hari nggak ada yang beli sama sekali waktu orang ngeliat, karena orang gini ya, orang mikirnya ini apaan sih yang dijual singkong, apa sih paling cuma keripik, terus cuma gitu ya. makanan biasa tradisional Iya. kan. Setelah mereka tahu oh ini produknya ada mie dan ada lain-lain, Iya. beda daripada yang lain. Lain-lain. Kita juga mie-nya itu ada 2 varian gitu Kak. Jadi ada yang mie goreng sama ada yang mie kuah itu. Kuah ya? Yang kuah itu kayak ramen gitu jadinya. Tapi dari singkong. Jadi buat orang yang suka ramen tapi pengen lebih sehat ya bisa Pakai mie dari alternatifnya singkong dari tadi singkong ya. gitu. Jadi tadi setelah mereka ngerasain, alhamdulillah tuh ada progresnya bagus tuh. Dari situ mulai semangat lagi. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang bisa ada di tahap sekarang, udah ada di titik sekarang, dan alhamdulillah udah ada outlet yang kedua ini. Jadi insya Allah makin semangat sih, Makin berjalan. ya makin ya. berjalan, asalkan dijalani aja gitu Kak, jangan putus asa gitu kan. Iya benar, kalau udah usaha drop di awal ya Iya, nggak bisa. berlanjut ya. Bayangin dulu kalau misalnya emang udah berhenti di titik itu, ya nggak ada di titik Nggak sekarang, sampai gitu. sekarang Iya, ya. benar. Masya Allah luar biasa nih semangatnya anak muda, memang ya awalnya naik turun lah pasti naik ya turun. semangatnya. Lu harus nguat-nguatin diri Iya gitu nguat-nguatkan kan. diri, terus ada support orang tua pasti Ya ya. pasti, orang tua dan sahabat sih. Tentunya memang tidak lari dari kedua orang tua Iya, yang benar. memang support, apalagi prosesnya ada di rumah ya. Tentunya ini membuat support. Terus untuk ubi singkongnya ya, ini memilih kan ada yang singkong warna kuning, ada yang putih ya. Kakak jenis yang mana nih? Yang warna putih. Yang putih ya. Yang putih. Karena memang yang saya temui ada 2 tadi ya. Biasanya untuk tapa itu kok warna Iya, warna kuning kuning. ya gitu ya. Apakah emang kuning atau gimana nih? Ternyata emang ubinya yang kuning. Ubinya kuning. Dia ada 2 jenis gitu, ubi yang kuning sama ubi yang putih. Tapi kita pakai
ubi yang putih gitu Kak, biar kelihatannya lebih bersih gitu Lebih bersih. Dan memang kalau udah ada penjemuran juga berbeda ya. Iya, berbeda. Ada proses browning tadi, Iya. warnanya jadi berubah, Agak agak berubah. kecoklatan. Dan luar biasa sekali ya, dengan kesulitannya sudah bangun bangkit ya. Luar Dan biasa. iya, nggak terlepas dari tadi orang tua, terus adik, kakak, saudara-saudara sama sahabat-sahabat sih yang ngedukung. Karena kalau kita sendiri juga nggak bisa sekuat itu sih kayaknya Kak. Kalau misalnya dari diri pribadi sendiri itu kan kita biasanya goyah gitu ya. Kalau nggak ada penguatan dari luar, pasti kita bakalan ngerasa kayak aku pengen nyerah deh gitu kan. Kalau misalnya dari keluarga-keluarga, dari orang tua, sahabat gitu, pada bilang ya udah ayo semangat yuk, bisa kok pasti. Jadi kan kita ngerasa bahwa oh iya nih, mereka aja bisa semangat, masa kita nggak sih gitu kan. Ya dari situ sih dukungan-dukungan dari itu. Internal Orang-orang eksternal tercinta lah ya. Orang-orang yang ada di sekitar kita memang banyak lebih positif membantu kita ya, baik dari tenaga ya, support batinnya buat kita. Dan ini kan memang dari pribadi kakak sendiri ya, itu semangatnya. Kalau dari apa sih kata mereka dari konsumen-konsumen yang sudah merasakan nih efeknya atau memang kenikmatan tersendiri yang sudah dikonsumsi dari mie yang kakak buat? Ada tuh Kak, ini di outlet kedua, kata ada laporan dari karyawan itu ada. Jadi di situ ada vegetarian yang pola hidupnya sehat tuh. Itu hampir tiap hari ke outlet itu karena dia ngerasa menu-menunya itu sehat dan halal ya. Udah alhamdulillah udah halal MUI. Jadinya beliau tuh langganan di situ. Karena katanya tuh apa ya, kayak nggak takut gitu makannya karena udah pasti pertama tanpa bahan pengawet. Terus tanpa MSG. Jadi benar-benar sehat. Jadi yang tadi pola hidupnya sehat, terus kalau misalnya orang lagi diet atau penderita diabetes, ya mereka lebih memilih mie dari singkong daripada mie dari terigu gitu. Terus selain itu juga kalau misalnya mereka udah makan produk-produk dari si engkong, katanya mereka biasa tuh nggak perlu makan nasi gitu Kak. Oh, ngerasa kenyang gitu ya. Kan itu ya mengandung karbohidrat ya dari singkong. Jadi sebagai pengganti nasi hari itu, itu juga bisa ngebantu dari itu sih pemerintah yang tadi mau mengurangi ya impor beras, jadinya diganti dengan makan singkong. Sedangkan kalau kita makan singkong biasa itu kita ngerasa singkong cuma direbus aja itu kan kayak nggak mungkin sih. Pagi kita makan itu kan Kak, pagi kita makan singkong goreng, singkong rebus, terus sore singkong apa lagi gitu kan, kayaknya kayak bosen banget gitu ya. Jadi ini mereka ini katanya pagi, misalnya pagi dia sarapan mie goreng, terus siangnya entar mie rebus, malamnya itu makan cemilan-cemilannya gitu yang kayak nugget-nuggetnya itu udah kenyang gitu, nggak perlu makan nasi hari itu kata mereka. Berarti dalam satu hari itu mengkonsumsi singkong aja nggak apa-apa gitu kan, udah kenyang walaupun itu. Dan memang juga sehat ya, kalau yang kita ketahui kalau mie yang beredar gitu ya, memang punya pengawet, MSG, itu kan berjangka panjang ya untuk bisa ya diawetkan, terus juga dari segi kesehatan. Sedangkan ini semakin panjang kita mengonsumsi semakin sehat ya. Insya Allah. Insya Allah. Buat itu Kak, anak-anak yang GTM juga gerakan tutup mulut itu kan biasa balita tuh suka nggak mau makan ya. Jadi apalagi mereka biasa suka menolak nasi ya, nggak mau makan nasi gitu kan. Jadi ini ada beberapa kasus balita yang orang tuanya itu juga biasa langganan beli di si engkong. Jadi biar anaknya tuh mau makan mie, tapi itu sehat gitu, tetap makan. Karena memang biasanya orang tuanya mengkonsumsi mie mungkin mengkonsumsi mie, tapi kan kalau mie MSG gitu mereka takut ya kurang sehat. Jadi ini tuh mereka nggak apa-apa, nggak masalah gitu ngasih ke anaknya mie. Luar biasa sekali sih. Pasti penasaran nih Fafilah ya, gimana ya caranya ngebuat nih gitu ya. Mungkin boleh deh diceritakan gimana sih sedikit prosesnya gitu kan. Apakah singkong ini kok bisa langsung jadi mie gitu kan, pasti penasaran banget nih, pasti banyak yang tanya nih kok bisa sih singkong jadi mie kayak gitu. Boleh dong Kak cerita sedikit mengenai prosesnya untuk bisa menjadi mie tersebut. Kalau untuk mie singkongnya itu namanya kan kalau mie gorengnya kasami ya Kak, cassava mie. Jadi itu kita jadiin tepung dulu Kak, jadiin tepung dulu, dan di sini tepungnya itu bukan dari tepung tapioka. Berarti jadi dari singkong itu ya? Tepung dari singkongnya asli itu pure dari singkongnya kita jadiin tepung. Jadi kalau misalnya orang di luar sana itu kan biasa nanya ya, mie dari singkong itu dari apa bahannya, dari singkong asli kah? Enggak, kita bilang dari tepung. Terus mereka bilang berarti tepung tapioka katanya. Oh bukan, kita pakai tepung singkong asli. Jadi itu benar-benar pure 100% dari singkong yang kita jadiin tepung, bukan tapioka. Kalau tapioka kan saripatinya tadi ya. Jadi beda dia.
Terus setelah itu dari tepungnya tadi kita tambahin dengan beberapa komposisi lainnya, bahan makanan lainnya, dan terciptalah tadi tekstur mie yang pas kata orang-orang. Katanya udah pas sih segitu teksturnya. Udah ini. Untuk bentukannya apakah panjang atau gimana nih Kak? Ya, Atau bulat? panjang. Oh, bulat. Jadi sebelumnya itu bulat panjang waktu di outlet pertama itu Kak. Terus karena produksinya alhamdulillah banyak ya waktu itu, jadi kita ganti karena nggak mampu. Awalnya itu masih manual ya, mesinnya itu masih manual, jadi harus mesin engkol itu kan. Iya. Capek banget ya tiap hari harus Adus ngengkol. gini ya, Harus ada. Takutnya ntar ngengkol kanan terus ototnya di sebelah kanan aja gitu kan. Terus akhirnya kita beli mesin baru Kak. Ternyata di mesin baru itu ukurannya nggak bisa sekecil yang di mesin manual. Jadi dia agak lebar. Jadi sekarang tuh bentukannya agak pipih gitu Kak. Agak panjang agak gitu ya. pipih panjang gitu, pipih tipis panjang Tipis gitu. panjang. Nggak sepipih kue tiaw sih. Cuma tuh agak nggak sebulat mie instan pada umumnya gitu. Oh, jadi bentuknya bisa ngebayangin lah ya. Agak terbayang kan Kak? Nggak terbayang Agak dong terbayang gitu sedikit. kan. Puasanya tadi dari yang agak pipih, terus kemudian berbeda mungkin dari awal sama yang Iya, sekarang. agak berbeda sih sekarang. Cuma kalau sekarang tuh alhamdulillah mesinnya kan udah elektrik. Iya. Jadi kita tinggal Aman ya, dimasukin nggak ngengkol-ngengkol nggak ya. ngengkol lagi. Nggak perlu ngengkol lagi, udah aman sekarang. Jadi alhamdulillah. Itu sih. Untuk yang ngerjain engkol-engkol nih siapa nih Kak? Saya sendiri waktu itu. Oh, langsung ya? Karena- Aman ya? Alhamdulillah aman. Aman. Kan agak besar sebelah kanan kiri tangannya. Selama setahun. Selama setahun. Iya. Tapi setelah setahun ini berjalan dengan lancar sampai di tahun 2023 berarti ada 2 tahunan ya? Hampir 2 sampai 3 tahun. 2 1 2 3. 3 tahun. Dan apa sih inovatif ke depannya nih Kak? Keinginan Kakak ke depan? Untuk masalah menunya itu setiap hari, setiap minggu, pokoknya setiap berjalannya waktu saya selalu buat inovasi menu-menu baru gitu Kak, biar nggak ngebosenin. Iya, Ini benar. salah satunya saya agak spill ya. Ini yang akan launching menu baru itu, ini ada Chizava namanya. ya. Chizava itu kayak makaroni skotel, tapi dia itu dari singkong Kak. Wah. Dari singkong. Jadi kalau makaroni skotel itu karbohidratnya dari makaroni, Iya. kita ganti di sini karbohidratnya itu dari singkong. Jadi benar-benar tradisional gitu. Tapi rasanya kata teman-teman sama keluarga itu rasanya udah kayak makaroni skotel gitu. Oke, udah sama lah ya. Walaupun teksturnya beda kan. Kalau makaroni itu kan kita gede-gede gitu ya. Kalau ini kan lebih halus gitu teksturnya. Wah, ini Terus tapi setelah belum ada terjual lah ya, karena Belum, masih ini masih launching. dalam proses lah ya. Iya, ini udah selesai sih, tinggal ituin aja dipasarin aja ntar. Dipasarin. Tinggal nunggu waktunya aja gitu launchingnya kapan. Kayaknya besok nih. Ya, cepatnya ya. Iya. Saya kan follow Instagramnya ya kayaknya. Oh iya, nanti akan di-share juga ya. Oke, siap. Luar biasa nih dari singkong yang memang kita kenal makanan desa ya. Iya, saya bilang makanan desa. kampungan gitu. Kampungan kan. gitu lah ya. Roti sumbu kata orang. Iya, Pernah denger nggak? bener, iya bener. Roti sumbu, tapi ternyata setelah diproses dengan anak muda yang luar biasa, punya kreatif dan inovatif, Masya Allah luar biasa, menjadi makanan yang kekinian, kemudian sehat dan juga pastinya memikirkan ya masyarakat yang pastinya halal ya tentunya, karena memang di anak-anak muda nih kan lagi ngetren banget makan kekinian ya Kak. Iya ya. benar, kayak FOMO gitu kan, sering Iya, ikut-ikutan gitu. ikut-ikutan. Semoga next viral ya nih Amin, makanannya ya. amin, Amin ya amin. robbal alamin. Kalau viral mampir-mampir ke sini dong. Siap. Ya luar biasa nih Fafila. Kayaknya sepertinya akan jeda terlebih dahulu. Nanti akan kita masih lanjutkan kembali perbincangan kita seperti apa. Makin lama makin seru sepertinya ya Nika ya. Dan saya juga semakin kepo nih, kok bisa gitu kan. Dan saya berpikir tadi hanya keripik-keripik biasa. Oh kayaknya keripik nih gitu dari kan. singkong nih gitu kan. Iya kan. Ternyata ada hal yang berbeda yang dapat kita ambil di hari ini Fafila. Oke Fafila rahimakumullah, kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di media dakwah Anda. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا
Alhamdulillahirrabbilalamin. Insyaallah kembali lagi bersama Uti Indah, tentunya di program Halal Yuk seperti biasa mengudara setiap hari Rabu pada pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini Fadlul rahimakumullah, mungkin kebersamaan kita tak lama lagi, jadi kita langsung aja ya akan mengulik, makin penasaran ya perbincangan tentang singkong tadi ya. Setelah sekian perjalanan hingga di tahun 2023 kita bertemu dan punya 2 outlet tadi. Dan setelah kita tanya kesulitan, bagaimana perjalanan, kita akan menanya ya, untuk konsep anak muda, kok bisa ya berpikir kreatif? Boleh untuk kakak memberikan tips untuk anak-anak muda di sini agar membangun UMKM yang sedang ya mungkin yang lagi ada di proses dulu kakak ya, mungkin di setahun agak tahun gimana pertama gitu kan. Nah, membangun semangat yang inovatif, kreatif itu seperti apa sih menurut kakak? Oke. Untuk anak-anak muda yang kepengen buka usaha ya kak, kan nggak sedikit ya anak-anak muda zaman sekarang itu sebenarnya pikiran mereka kreatif, cuma nggak ada keberanian dari diri, lebih banyak takutnya, atau mungkin kayak lebih ke lingkungan mereka yang kurang mendukung gitu ya. Jadi untuk kita kan nggak bisa ngatur orang lain buat nyemangatin kita. Kita ada di posisi kita banyak penyemangat di eksternal, kita bersyukur banget gitu ya. Tapi untuk teman-teman di luar sana yang sekiranya pengen buka bisnis ini terus nggak ada dukungan dari orang sekitar, dari sahabat ataupun dari keluarga gitu, ya tetap semangat, bisa kok, kalian pasti bisa. Asalkan dari diri kalian yakin dan kalian harus bisa mengambil resiko apa gitu yang kedepannya akan kalian jalani. Jangan pernah nyalahin diri sendiri, karena setiap apapun yang kita ambil itu pasti ada resikonya gitu kan. Jadi yang paling utama itu kalian harus, nggak juga saya bilang itu udah nekat aja deh buka usaha, nggak gitu sih ya. Kita harus tahu dulu mau buka usaha apa, targetnya siapa, kita harus tahu juga pasarnya bagaimana, terus apa konsekuensi entar yang harus diambil, dan kita harus tahu juga kita harus siap nih nerima resiko kedepannya gimana gitu. Kita harus pertimbangkan itu semua. Jangan abis dengerin kayak gini terus merasa oh kamu buka usaha deh semangat tanpa mikirin gitu ya, semangat ini kan semangat ya tanpa mikirin apa yang akan terjadi selanjutnya, nggak mikirin gitu terus sampai ngelawan orang tua. Jangan deh. Yang paling utama itu minta restu dari orang tua sih, minta dukungan, karena kalau insya Allah udah orang tua restui, orang tua udah ridoi, insya Allah itu bakalan lancar sih ke depannya gitu. Lancar ya, dan juga harus kuat modal juga nggak sih kalau usaha? Karena kan gagal enggak harus itu kan lebih ke siap dari finansial juga kitanya sendiri gitu kak. Misalnya ini ya, ada orang yang mau buka usaha tapi nggak ada modal, tapi dia ngusahain gimana ini, dia misalnya di awalnya itu kayak kita jualan all shop itu kan, biasa nggak perlu pakai modal. Kayak misalnya kita itu jadi kayak reseller gitu, itu kan biasa kita nggak perlu modal ya. Ya nggak apa-apa dari situ dulu, terus kita nabung, terus ntar udah ada modalnya baru kita buka usaha sendiri gitu. Nggak apa-apa kayak gitu, asalkan lebih ke dari pribadinya kita aja sih kak, nguatin gimana biar kita tuh bisa ngedapetin modal, terus kekuatan biar kita tuh bisa ngebuka usaha apa yang kita mau gitu. Nggak harus juga kita tunggu punya uang banyak baru kita bisa buka usaha sih. Gitu. Dari yang kecil dulu, misalnya kita cuma punya berapa rupiah, misalnya tadi kita cuma punya duit 10.000, kita bingung, kita kayaknya nggak bisa ya, nggak mungkin ya 10.000, kita 20.000 deh, 10.000 kedikitan ya, 20.000 kayaknya nggak mungkin deh kita bisa buka usaha dengan duit 20.000. Tapi bisa sebenarnya. Kita gimana kalau kita repacking barang yang udah ada, misalnya biasa tuh ada yang kayak kiloan gitu, kayak misalnya makaroni kiloan. Terus gimana kalau kita packing terus kita jual-jual, itu kan bisa berkali-kali lipat untungnya. Bertambah dari ya. Iya benar. Dari yang kecil aja dulu sih sebenarnya, baru kita naik. Nggak bisa juga kita mau buka usaha langsung yang gede gitu. Terus misalnya buka usaha, saya langsung mau buka nih 5 outlet, kan nggak mungkin gitu kan. Jadi harus gede juga ya. Iya, harus gede juga. Jadi dulu saya cerita dikit ya. Awal mula itu buka di outlet pertama itu dari kayak model garasi gitu kak di rumah, bukan yang tempat yang gede, cuma kecil aja gitu tempatnya, cuma itu. Terus setelah udah berlanjut berjalan, kita lebarin tuh ke sebelahnya. Alhamdulillah di outlet pertama itu udah ada AC-nya juga gitu, pokoknya udah lebih nyaman lah gitu kita buat. Jadi nggak apa-apa, pelan-pelan, jangan misalnya kita buka usaha kita ngelihat kayak nggak ada hasil, udah deh kayaknya aku stop di sini deh. Jangan kayak gitu. Usaha itu harus kayak nguatin diri, oh nggak bisa nih, jalan kita masih panjang, ini belum seberapa kok gitu, harus gitu.
Oke, dari Semangat sih, pengedonan tadi ya, pasti dalam usaha itu ada down, terus kemudian ada juga rasa ya males-malesnya Iya benar. mungkin Nah, ya. kayaknya saya harus banding setir deh, pasti ada pikiran gitu kan. Nah, gimana sih cara kakak sendiri untuk tetap konsisten di jalur usaha yang tetap itu aja gitu? Oke. Kalau saya pribadi, kenapa saya masih ada di jalan yang ini, ya nggak belok-belok gitu Biasa kan, ya, biasa kan aja. dapat bisikan-bisikan, Ya, oh, bisikan-bisikan meski aja "Nggak, belok nih." aja deh, kanan putar balik deh gitu Iya, kan, pasti gitu. gitu kan, nggak jarang juga kayak gitu. Ada sih biasa bisikan-bisikannya, udah putar balik deh, kayaknya lebih baik kamu lewat jalan yang sebelumnya deh gitu kan, pasti gitu Atau kan. dari background misalnya kakak kuliahnya ini kayaknya nggak cocok nih sama ini gitu. Kalau kali dari kan. kuliahnya sih insya Allah ya, dari gizi gitu kan, jadi Atau dalam masih kerja di puskesmas atau iya harusnya apa, gitu kan, orang biasa kan. taunya kalau gizi itu di rumah sakit, di puskesmas, ini kok jadi buka usaha Ya gitu mungkin ya. dapat bisikan gitu kan, jadi Ada orang kayaknya misalnya putar balik nih iya, gitu. kalau misalnya di rumah sakit kan enak, ahli gizi udah tinggal nungguin aja setiap tanggal awal bulannya gitu kan, nggak perlu gitu. capek-capek mikir katanya gitu. Ada juga bisikan-bisikan gitu, tapi saya ngerasa apalagi kalau misalnya kita lagi ngedown gitu kan, misalnya ada bisik-bisikan yang kurang cocok, kita kan merasa apa ini bener ya kata orang ya, Iya. pasti kita gitu kan, atau kita ikut aja Jadi ya, bahan katanya, pertimbangan jadi bahan dong. pertimbangan. Tapi saya ingat lagi, pokoknya dalam hidup saya apapun langkah yang udah saya ambil itu pilihan saya, resikonya harus saya tanggung sendiri. Sebelum saya ada di titik final, saya nggak boleh berhenti sampai saya ngedapetin apa yang saya mau. Jadi tujuan utama, targetnya di situ, target yang kita tahu apa. Sebelum tercapai target itu, saya nggak bakalan boleh mundur. Boleh berhenti sejenak, tapi jangan pernah putar balik. Wah, ini kayaknya motivasi pagi ini ya. Boleh berhenti sejenak tapi nggak boleh. Ya boleh putar berhenti sejenak, balik. capek boleh. Kita boleh capek, boleh berhenti sejenak, boleh istirahat, tapi jangan pernah putar balik. Apapun tantangan di depan, pelan-pelan deh kita hadapi gitu. Bisa kok, kita pasti ada Allah kan. Iya, pasti Ya Allah Allah pasti menolong nolong ya. kok. Gitu. Asalkan kita Minta yakin, tolong aja gitu. ya, Minta minta tolong aja tolong sama aja Allah ke gitu. Allah. Kalau Masya bukan Allah siapa lagi gitu kan. Karena yang mengendalikan diri kita ya tentunya kita sendiri Iya, ya Kak benar. ya. Jangan sampai karena bisikan-bisikan Iya, tadi benar. putar Jadi balik ego ya. gitu kan. Nah, putar balik aja deh, di depan itu ada macet deh katanya. Oh nggak bisa, kita harus tunggu aja dulu gitu. Tunggu aja karena Tunggu aja setiap dulu. prosesnya kalau kita mau naik ke tangga aja gitu Iya, kan benar. harus lewatin tangga satu dulu. Iya benar, nggak bisa langsung loncat gitu Iya kan. benar. Dan ini juga menjadikan motivasi bagi anak-anak muda ya, yang bahwasanya banyak anak muda sekarang yang memang ingin berusaha karena lapangan pekerjaan kan sulit Iya, ya benar, Kak Kak. ya. Dan memang pengennya apalagi yang baru lulus kuliah atau apa ingin mencari pekerjaan, boleh nih satu di antaranya buka UMKM ya Kak Iya ya. benar banget tuh. Jadi dari kakak sendiri apa ya, membawa dampak positif nih bagi anak-anak muda yang memang awalnya kayaknya males-malesan deh ya, tapi pengen gitu, seharusnya pengen, tapi untuk memulainya ini Takut gitu biasa. Terus Nah, karena kendala modal juga biasa gitu kan. gimana sih kakak untuk menghadapi rasa takut itu Kak? Harus dilawan sih Kak Harus sebenarnya. dilawan ya? Rasa takut itu yang, karena kan itu rasa takut itu karena kita nggak percaya diri ya. Iya. Jadi kita harus cari apa yang ngebuat kita nggak percaya diri ini. Kita harus ngedapetin hal yang menurut kita cari tahu dulu nih, apa sih yang buat kita nggak percaya diri tadi itu kan. Setelah udah temu baru kita cari solusinya, gimana sih biar kita tuh bisa lebih percaya diri dengan apa yang udah kita pilihan. Kayaknya biasanya itu orang takut karena takut suara-suara dari luar sih Kak. Biasa mereka itu takut gagal, pertama takut ntar dicemooh oleh orang sekitar, biasanya gitu kan. Iya, Takut. iya. Nah itu salah satunya yang ngebuat kita harus ya udah sih nggak apa-apa, nggak usah dengerin orang. Toh kalau misalnya kita sukses, kita yang ngerasain, terus kita gagal, mereka juga Nggak akan mikirin nggak juga. akan mikirin juga gitu kan. Mereka kan cuma ngejudge gitu, tapi mereka tuh nggak, ya udah sih nggak usah didengerin gitu sebenarnya, walaupun berat. Kadang Iya. juga saya kan orangnya overthinkingan ya, jadi Perempuan ya, perasaan perasaan ya. perasaan gitu kan, ya udah biasa gitu. Cuma tuh ya harus nguatin diri sih biasanya gitu. Oke nih Fabila Rahimakumullah, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan kayaknya akan kita kulik di akhir ya Kak Oke, ya, siap. tentang mood. Biasanya kan ada mood-moodan juga ya, ada benar, usaha benar banget. ya. Apalagi cewek gitu kan, kemudian kan. Iya. Akan kita bahas di akhir segmen ya, sekaligus nanti ada closing statement dari kakak. Oke, baiklah Fabila Rahimakumullah, kita akan jeda dan insya Allah ada satu segmen terakhir nanti akan mengulik ya banyak beberapa ragam ya mengenai UMKM yang sedang dijalani sama Kak Tari. Oke, Fabila Rahimakumullah, tetaplah bersama kami di media dakwah Anda. أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا
Alhamdulillahirobbilalamin. Rahimakumullah, kembali lagi bersama Ukti Indah di sini menemani, tentunya sekarang sudah mendekati pukul 11 ya, Hifafillah. Dan ternyata tadi kita membuka line interaktif, ada yang bertanya. Boleh kita akan mengulik pertanyaannya Kak Tari? Boleh ya. Oke, pertanyaannya dari 0896 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya masalah ngurus sertifikat halal gimana? Karena banyak anak muda mau usaha tapi nggak mau urus sertifikasi halal karena beranggapan ribet. Wah, ribet nggak nih guys kira-kira ya? Menurut pengalaman saya pribadi ya Kak, kemarin boleh nih enggak kita juga bercerita. sih, nggak ribet. Emang sih ada beberapa orang tuh bilang ribet ya katanya halal, terus lama, terus pokoknya prosesnya panjang gitu ya. Terus kalau saya pribadi kemarin enggak juga, asalkan kita udah memenuhi dengan standar-standar yang udah ada dari MUI, itu insya Allah prosesnya cepat, karena kan nggak perlu kita kayaknya lebih teliti lebih dalam gitu ya. Mungkin untuk lebih detailnya bisa langsung hubungi pihak MUI gitu. Ini sebagai testimoni saya pribadi aja sih gitu. Menurut saya pribadi ya nggak susah, tinggal kita Karena jalan. memang Produk yang saya gunain juga alhamdulillah udah halal semua kan. ya. Jadi persiapan dari kita sendiri lah dari kita ya. sendiri udah produk-produknya itu udah halal semua. Terus juga kita itu tempatnya alhamdulillah bersih, jauh dari hal-hal yang nggak boleh gitu kan, bener-bener nggak pakai hal-hal yang kayak tadi contohnya misalnya biasa dari toko-toko makanan Jepang itu pakai mirin, itu kan biasa buat PR ke MUI lagi kan, nggak boleh nih, kalian mau nggak diganti. Sedangkan saya ini alhamdulillah insya Allah udah benar-benar udah halal 100%, jadi nggak terlalu ribet aja gitu. Terus ini saya mau itu ya, mau infoin buat teman-teman yang mau ngurus halal MUI, terus terkendala sama biaya Kak. Iya. Mungkin kalian bisa cari info nih, karena ada beberapa pihak itu yang kerjasama dengan MUI Kak. Jadi ntar kita difasilitasi, terus kita nggak usah ngeluarin biaya sepeser pun gitu dari fasilitas itu sih. Kayaknya anak muda banget nih harus cari jaringan ya. Harus cari link, kita harus lebar gitu kan Kak, mengepakkan sayap. Jadi nggak bisa ini pakai ya kalau kacamata kuda, nggak bisa gitu kan. apalagi kalau anak-anak muda kampus mungkin yang biasanya memang menginformasikan lebih lanjut gitu kan, banyak sekali informasi sebenarnya. Namun kalau UMKM ini biasanya dipegang oleh orang-orang tua, mungkin agak kurang ya informasinya karena memang mungkin wilayahnya hanya sedikit masyarakat. Sedangkan kalau anak muda melebar nih sayapnya ya kemana-mana gitu. Karena sosial media juga gitu kan. Jadi kalau mama nggak mungkin dong scroll gitu. Dan ternyata memang anak muda ini kunci utamanya sebenarnya ya untuk bergerak di UMKM, punya ide yang luar biasa, punya semangatnya ya. Kalau mak mungkin udah ngurusin ibu-ibu rumah tangga ya, sibuk banget gitu kan, ya. Biasa nggak sempat lagi gitu. Buka sosmed makan aja lupa biasa kan buka. Tapi kalau anak muda ini kuncinya nih Fafila. Dan satu pertanyaan terakhir ialah untuk mengatasi mood tadi ya, belum kita jawab dan memang lagi perempuan ya, kemudian gitu kan, males dikit aja mager gitu kan. Males, apalagi urusan kayak bisnis gitu kan, urusan diri-sendiri aja udah males gitu. Apalagi perempuan itu mikirnya kayak perempuan nggak harus bekerja karena ntar dinafkahi suami gitu ya. Benar. Karena biasa kan ada perempuan yang mikir gitu kan Kak. Tapi kayaknya jauh lebih enak kalau kita itu punya penghasilan sendiri gitu kan. Benar. Kan? Jadi kita ngerasa lebih mandiri, lebih ke nggak bergantung pada suami gitu kan, tidak berpangku tangan juga, tinggal nunggu gitu kan, mas mana mas gitu kan, nggak gitu kan, jadi kan kita punya sendiri kalau sertifikasi ya, nggak perlu kayak minta gitu, kayak lebih apa ya, lebih kayak tenang aja sih gitu ya. Terus salah satu mengatasi kemudiannya ya, kita harus punya target Kak. Oh iya. Iya, jadi selagi target kita belum tercapai, yang nyemangati itu tadi, target kamu belum tercapai loh, kamu nggak bisa nih diam-diam di sini aja. Kita boleh istirahat, boleh berhenti sejenak sampai kita udah tenang, tapi nggak boleh kita larut-larut dalam tadi nih kemageran kita gitu kan. Ujung-ujungnya kita jadi nggak produktif, kita udah terlanjur males, ujung-ujungnya ya diam di tempat. Udah deh aku males deh, kayaknya di sini aja deh, nggak mau maju lagi. Ingat lagi tadi target kita itu apa. Sebelum target kita tercapai, ayo dong semangat dong, itu targetnya masih banyak tuh belum tercapai gitu. Jadi yang bikin nguatin itu karena targetnya kita itu sih, ada target yang harus kita capai gitu, nggak bisa kita. Kalau ngikutin mood juga kayaknya tiap hari ya gitu lah, berubah ya. Males deh kayaknya kalau tiap hari kalau cuma ngikutin mood gitu kan.
Jadi ya harus itu tadi target. Tapi sebenarnya usaha itu ada keterpaksaan juga kadang ya. Kalau kita ngatasinnya kayak harus dipaksa gitu mood yang tadi harus nguatin diri tuh, harus ngelawan harus ngelawan diri. Harus ngelawan kemalasan gitu kamu. Apalagi ngerasa badan udah capek gitu kan. Nggak sanggup deh gitu kayak kan. nggak sanggup. Ya harus dipaksain ya. Harus dipaksain. Harus itu. Target kamu belum tercapai gitu. Kamu harus mencapai itu dulu baru kamu bisa beristirahat. Soalnya kayak target apa ya? Nggak ada berhentinya sih sebenarnya masalah di dunia ini gitu kan. Kalau kita mau bilang kayak capek, walaupun kita nggak mengambil jalan itu, kita mengambil jalan lain ya pasti ada kesulitan-kesulitan juga gitu setiap itu. Jadi bukan berarti kita bilang, oh aku udah nggak mau ambil jalur ini, mending aku putar balik atau aku ambil jalur lain. Masalahnya kayaknya nggak sebesar ini. Ya belum tentu gitu kan. Mending jalani aja yang sekarang di jalan ini, kita jalani aja sampai benar-benar kita ada di finishnya gitu. Sampai di akhir di akhir gitu, biar kita tahu loh ini akhirnya kamu udah berhasil di titik ini. Sedangkan kalau tadi kita putar balik terus kita mengalami hal yang nggak terduga yang lebih parah, pasti kita nyesel kan. Kenapa ya aku dulu ya putar balik gitu ya, kenapa nggak aku terusin udah dikit lagi gitu kan. Udah intinya jalani aja sih, selagi nggak melanggar aturan agama itu, nggak melanggar apa yang Allah larang, masih di jalan Allah, ya udah terus aja, lurus aja. Allah akan kasih jalan yang terbaik. Iya benar, asalkan kita yakin gitu kan. Ya, Ifabla rahimakumullah, karena waktu kita sudah berakhir, boleh Kak Tari untuk menyampaikan closing statement nih untuk para pemirsa MTTV Mujahidin Pontianak. Ini ngomongnya ala-ala engkong gitu ya? Iyalah. Ngomong-ngomong tadi ada yang nanya ya Kak? Iya. Itu dapat dapat dong. Dapat. Buat yang nanya tadi ada namanya nggak sih? Enggak sih, pakai nomor HP ya? Iya, pakai nomor handphone yang tertera tadi. Nanti akan dihubungin lanjut ya oleh pihak kami. Iya benar. Kalau misalnya ada Instagram, bisa langsung DM di Instagramnya di @siengkong.idn. Ntar kita kasih voucher spesial buat yang udah nanya tadi. Terus ini nih pakai ala engkong ya jelasinnya ya. Untuk cucu-cucu engkong, ini engkong kan manggilnya cucu-cucu ya, gitu ya. Untuk cucu-cucu engkong di Kota Pontianak dan sekitarnya. Untuk kalian yang pengen makan makanan sehat tapi pengen tetap konsumsi mie, itu silakan kalian langsung nih cus. Ini jam berapa ya? Jam 11. Ini kita hari ini udah buka nih jam 11. Hari ini hari Rabu jam 11, operasionalnya jam 11 sampai jam 7 malam. Silahkan langsung mampir ke outlet Si Engkong yang kedua di Jalan Farid Haji Husin 2 di Ruko Dazil Spring. Ntar ada neon box sama banner di atasnya. Bagi untuk yang nonton hari ini Kak, kita kasih diskon spesial deh. 20% buat yang nonton. Kita pakai kode voucher apa ya? M2 TV kali ya? Iya, Mujahidin boleh. Iya, Mujahidin boleh ya. Mujahidin, kita pakai kode voucher. Jadi siapapun yang nonton hari ini, kalian pengen dapetin voucher, itu kita kasih diskon 20% dengan kode voucher Mujahidin. Mujahidin FM. Bilang aja ntar ke bagian MTTV. bagian di kasirnya itu kita pakai voucher Kak Mujahidin gitu. Jadi ntar dapat diskon 20%. Lumayan ya? Iya lumayan. 20% lagi bisa untuk beli esnya ya? Iya benar. Baiklah Ifabla rahimakumullah, tadi sudah berbincang lama ya. Sepertinya kalau kita mau lanjutin masih ya semangat banget ya untuk ngomongin. Tapi waktu kita hanya cukupkan dengan 1 jam saja nih ya Kak ya. Masya Allah luar biasa, karena kita juga para pemuda yang harusnya memang punya semangat, yang punya mood-moodan, ya semoga moodnya bisa dikalahkan oleh rasa ini ya semangat tadi. Baiklah Ifabla rahimakumullah, kita akhiri. Tentunya kami ucapkan terima kasih buat Kak Tari yang sudah nimbrung, sudah memberikan semangat buat kita semuanya. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih juga undangannya. The next kayaknya wajib diundang lagi nih. Oh dengan senang hati ya. Dengan senang hati. Ayo baiklah Ifabla rahimakumullah, kita tutup terlebih dahulu ya Kak Tari ya dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saking dasar yang bertugas pamit undur diri. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.